Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rizky Nur Khalifah dengan NIP 20204081016. Saya dari Magister S2 PGMI UIN Sunan Kalijaga. Pada kali ini saya membuat video mengenai ilal hadis dan majas hadis, di mana video ini adalah tugas mata kuliah ujian akhir semester mata kuliah studi hadis dalam perspektif pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Marhumah MPD. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai ilal dan majas al-hadis. Mari simak teman-teman. Pengertian ilal al-hadis. Menurut bahasa, ilal adalah jamak dari kata ilah yang berarti penyakit, yang berasal dari kata ulah yailah italan. Artinya penyakit yang disebabkan karena cacat dan dikiaskan dengan kata ma'alun mu'allalun. Sedangkan menurut istilah, ilah adalah suatu sebab yang tersembunyi yang dapat mengurangi status kesohihan hadis meski secara zohirnya tidak ada nampak cacat. Yang kedua yaitu cara mengetahui ilal hadis. Bagaimana cara mengetahui ilal hadis? Pertama yaitu mengumpulkan beberapa jalan hadis dan mencermati perbedaan perawinya serta kedobitan mereka. Dengan cara ini dapat diketahui bahwa hadis tersebut mu'tal, artinya ada ilatnya atau tidak. Jika menurut dugaan penelitinya hadis tersebut terdapat ilatnya, maka hukumnya adalah tidak sahih. Ilat pada hadis sering terdapat pada hadis yang bersambung sanadnya dalam bentuk mursal, pada hadis marfu dalam bentuk mauquf, atau masuknya satu hadis pada hadis lain atau selain itu. Al-Hakim dalam bukunya Ulum Al-Hadis telah membagi jenis-jenis ilat menjadi 10 macam yang dinukil oleh Imam Asyuyuti dalam karyanya Tadribu Ar-Rawi, di mana dengan kesimpulan bahwa ilat dalam hadis tersebut itu terdapat pada sanadnya saja, atau pada matanya saja, atau terdapat pada keduanya, yaitu pada sanad dan matan. Kedudukan ilmu ilal al-hadis. Ilmu ilal al-hadis memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan cabang ilmu yang lain. Menurut ulama mengatakan bahwa ilmu ini sangat penting karena ilmu ilal al-hadis ini merupakan ilmu yang membahas atau mengkaji mengenai kesahihan hadis. Mereka mengumpulkan jalan-jalan hadis, menemui para ulama dengan jalan mudzakarah dan mengemukakan hadis itu kepada hufaz. Cara ini ditempuh untuk mengetahui apakah hadis ini kuat atau hadis ini mu'allal. Hanya orang yang diberikan pemahaman yang cemerlang dan hafalan yang luas yang sanggup mengetahui ilmu ini. Ulama yang mendalami bidang ilmu ini tercatat diantaranya adalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abi Zur'ah, Ibnu Al-Madini, Ahmad Ibnu Hanbal, Bukhari, Abu Hatim, dan Daruqutni. Macam-macam ilat pada hadis. Yang pertama, ilat pada sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Marawahu Yu'li bin Ubaid ana Sufyani Syawari ana Umar bin Dinar an-Nabi Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bay'ani bil khiyar. Artinya, hadis yang diriwayatkan oleh Ya'la bin Ubaid dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang yang berjual beli itu dapat melakukan khiyar.
Ilat pada matan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholaitu khalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Usamana fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yuzkaruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhirih, yang artinya, aku pernah sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka memulainya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim pada awal maupun akhir bacaan. Ilat pada sanad dan matan. Bismillahirrahmanirrahim. Man adraka minas sholati lejum'ah faqad adrak. Artinya, barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat, maka telah mendapatkan sholatnya. Abu Hatim Ar-Razi berkata, hadis ini sanad dan matannya salah. Yang benar adalah riwayat Az-Zuhri dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, Man adraka minas sholati faqad adrak. Artinya, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat, maka ia telah mendapatkannya. Sedangkan lafaz sholat Jumat tidak ada dalam hadis ini. Dengan demikian terdapat ilat pada sanad dan matannya. Pengertian majaz al-hadis. Secara etimologis, majaz berasal dari kata jaza yang memiliki arti kata dialihkan dari makna asalnya. Kemudian digunakan untuk menunjukkan makna yang lain yang mempunyai kesesuaian hubungan dari makna aslinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, majaz merupakan cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya sesuatu dengan yang lain atau kiasan. Menurut istilah, majaz adalah lafaz yang digunakan dalam makna yang bukan seharusnya, dikarenakan adanya hubungan yang menghalangi dalam pemberian makna aslinya. Ilmu majaz al-hadis adalah ilmu yang mengkaji tentang matan hadis yang tidak menggunakan makna aslinya, dikarenakan adanya hubungan di antara kedua makna tersebut, serta indikator atau korinat dan juga hubungan yang menghalangi penggunaan makna aslinya. Objek kajian dari majaz al-hadis adalah matan-matan hadis Nabi yang dirasa harus dipahami secara majazi, yaitu bukan memahami dengan makna semestinya. Terdapat 3 faktor yang melatar belakangi majaz al-hadis. Yang pertama, apabila suatu hadis tersebut diungkapkan secara hakiki, maka akan mengandung konotasi yang berlebihan, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu majaz hiperbola, yang malah justru menimbulkan kesan terasa berat. Yang kedua, apabila suatu hadis tersebut diungkapkan secara makna aslinya atau hakiki, maka akan menimbulkan kesan yang sangat rendah atau kurang sopan. Contohnya, yaitu pada kata buang air besar, yang dikonotasikan dengan kata ke belakang sebagai ungkapan pada majazinya. Yang ketiga, adanya majaz untuk mendapatkan ungkapan yang indah, baik lafaznya maupun maknanya, yang tidak bisa diungkapkan dengan menggunakan makna yang hakiki. Dalam memahami hadis yang bermajaz, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Antara lain, yang pertama, mengetahui setting historis hadis tersebut dimunculkan. Yang kedua, yaitu mengetahui ilahnya ditujukan kepada siapa. Yang ketiga,
yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang serupa atau yang setema. Yang keempat, mencari kosakata yang sesuai. Secara garis besar, majas terbagi menjadi dua, yaitu majas lughawi dan majas akli. Majas lughawi merupakan majas yang dimengerti berdasarkan akal pikiran dan penyandaran fiilnya dari sesamanya yang pada semestinya disandari. Majas lughawi itu terbagi lagi menjadi 4. Pertama yaitu majas mufrad mursal. Majas mufrad mursal ini merupakan atau maksudnya yaitu kalimat yang digunakan selain dengan makna aslinya, karena mempertimbangkan beberapa qarinah yang mengharuskan untuk tidak dipahami secara makna aslinya. Yang kedua yaitu majas murakkab mursal. Majas murakkab mursal ini maksudnya adalah biasanya pada majas ini itu terdapat pada susunan kalimat berita yang diterapkan dalam kalam. Jadi bukan hanya satu majas atau satu kata saja yang memiliki makna majazi, melainkan lebih dari satu kata tersebut. Yang ketiga yaitu majas mufrad isti'arah. Secara bahasa berarti meminjam. Seperti perkataan penyair bahwasanya isti'arah al-mal, yang artinya dia meminjam harta. Secara istilah, menurut ulama ahli bayan, berarti menggunakan sebuah lafaz yang bukan semestinya. Karena ada hubungan atau alaqah keserupaan antara makna majazi dan makna hakiki tersebut. Contohnya, saya melihat singa itu berpidato di depan orang banyak. Nah, kata singa tersebut dikonotasikan sebagai seorang laki-laki yang berani. Jadi, majas dari kata perumpamaan atau singa itu adalah seorang laki-laki yang berani. Yang keempat yaitu majas murakkab isti'arah. Hampir sama dengan majas mufrad isti'arah, hanya saja pada majas murakkab isti'arah ini terjadi pada susunan kalimatnya, di mana bukan hanya satu kalimat saja tetapi terdapat di beberapa kalimat yang menggunakan majas murakkab isti'arah. Selanjutnya yaitu majas akli. Majas akli ini merupakan penyandaran fiil atau sesamanya pada yang semestinya tidak disandari, karena adanya alaqah dan qarinah yang menghalangi penyandaran pada yang semestinya. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh bentuk majas dari hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddadu qala haddatsana Abul Ahwasi qala haddatsana Mansur an Abi Wa'ilin an Abdillahi radhiyallahu anhu qala sukira indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulu fakila ma zalana iman hatta asabaha ma qama ila sholati faqala bala syaitanu fi uznihi. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata telah menceritakan kepada kami, Abu al-Ahwash berkata telah menceritakan kepada kami, Mansur dari Abu Wa'il dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, diceritakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang dia terus tertidur sampai pagi hari hingga tidak mengerjakan sholat. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan telah mengencingi orang itu pada telinganya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah teman-teman, tadi adalah penjelasan mengenai ilal hadis dan majas hadis. Apabila dalam penyampaian perkataan saya ada terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.